Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinja Erlina Kristiana Matan, kelas 11 IPS 1 SMA Katolik Syura di Karende, bersama teman saya Yohana Dona, kelas 11 IPS 1 SMAK Syura di Karende. Di sini kami akan mengeksplorasi tentang suatu jenis bencana dan tindakan mitigasi sesuai dengan jenis bencana tersebut. Jenis bencana yang akan kami eksplorasi adalah bencana banjir. Bencana banjir bandang adalah bencana yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang terus-menerus terjadi. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya dengan sangat cepat. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab banjir bandang. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Salah satu penyebab banjir bandang yang paling utama adalah membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya pasti akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volume akan semakin membesar. Hal inilah yang menyebabkan berpotensi menimbulkan tekanan sangat besar dan terjadinya banjir. Yang kedua, curah hujan tinggi. Tingginya curah hujan yang terjadi berdampak pada meningkatnya volume air di daratan. Jika air tidak bisa terserap dengan sempurna oleh tanah atau dialirkan ke sungai, kondisi ini bisa menjadi penyebab banjir bandang, terutama di area perbukitan. Yang ketiga, penebangan hutan liar. Sebagaimana kita tahu, pohon atau tumbuhan berperan penting meresap air yang jatuh ke tanah. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi memicu terjadinya banjir bandang. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari banjir bandang. Yang pertama adalah munculnya korban jiwa. Adapun dampak negatif dari banjir bandang salah satunya adalah munculnya korban jiwa. Hadirnya korban sebagai dampak banjir bandang seringkali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksikan. Yang kedua adalah dampak korban harta benda. Dampak korban harta benda ini dapat menimbulkan efek yaitu ratusan rumah rusak berat dan juga dokumen-dokumen penting atau benda-benda penting yang dimiliki oleh penduduk yang terkena dampak terhanyut oleh banjir bandang. Baik, yang ketiga adalah dampak bidang ekonomi. Untuk beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut. Baik, yang keempat adalah dampak di bidang sosial. Dampak di bidang sosial akibat banjir bandang yang paling dirasakan masyarakat yaitu kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja, ibu rumah tangga sulit untuk memasak maupun mengurus keluarga, para pelajar sulit untuk bersekolah karena akses jalan yang tidak mendukung, serta gedung dan sarana prasarana sekolah yang rusak akibat banjir bandang. Yang kelima adalah dampak di bidang kesehatan. Bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air, yaitu seperti penyakit kulit. Yang keenam adalah komunikasi. Saat banjir terjadi, jaringan komunikasi dan internet dilaporkan juga tidak stabil, sehingga menyulitkan tim lapangan dalam pelaporan kondisi terkini mengenai banjir. Yang ketujuh adalah di bidang transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang berkaitan dengan bencana banjir. Yang pertama, pembatasan perimeter sementara. Cara ini ditemukan pada tahun 1988 dengan cara menggunakan air untuk mengendalikan banjir. Caranya dilakukan dengan memasang tembok yang terdiri dari 2 tabung karet yang terhubung oleh 1 tabung yang lebih besar. Yang kedua, bendungan. Bendungan dan tempat penampungan air lainnya sangat cocok digunakan untuk mengurangi debit air yang melintas melewati sungai. Terlebih, jika bendungan tersebut dibangun dengan kapasitas untuk menanggulangi air berlebihan saat musim hujan,
maka banjir pun setidaknya bisa dihambat sedikit. Yang ketiga, pengelolaan sungai. Di banyak negara, sungai yang rawan banjir kebanyakan dipasangi tanggul, pematang, waduk, dan bendungan yang bisa digunakan untuk mencegah luapan air sungai. Jika saya menjadi seorang kepala daerah di tempat terjadinya bencana tersebut, maka mitigasi pra dan pasca bencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, pra bencana, yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas evaluasi banjir yang pernah terjadi dan melakukan perencanaan untuk menghadapi banjir yang mungkin akan datang. Kegiatan ini dilakukan pada saat menjelang musim hujan. Yang kedua, membuat sistem peringatan dini, dan sistem peringatan dapat mengacu pada standar level peringatan seperti siaga 1 sampai siaga 4, awas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bencana banjir, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana harus bersikap dan menghadapi bahaya banjir. Lalu, yang kedua adalah pasca bencana. Mitigasi setelah pasca bencana yang pertama adalah melakukan analisis kerusakan dan kebutuhan perbaikan. Analisis kerusakan sangat penting dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh pemerintah daerah, agar dapat dokumentasi mengenai hal-hal penting yang harus diperbaiki setelah bencana terjadi. Yang kedua adalah pembangunan gedung dan infrastruktur yang baik. Pembangunan gedung dan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan mengacu pada tindakan kesiapsiagaan dan mitigasi banjir agar dampak banjir yang mungkin datang berikutnya tidak dapat. Jika saya menjadi kepala daerah di salah satu tempat terjadinya bencana banjir, mitigasi pra bencana dan pasca bencana yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, saya akan menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, menghindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang ketiga, saya akan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Yang kedua, pasca bencana. Yang pertama, pemberian bantuan, misalnya tempat perlindungan darurat bagi mereka yang kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Setelah kami menjelaskan mengenai bencana banjir bandang, maka kami dapat mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah banjir bandang ini sangatlah rawan dan dapat terjadi di berbagai daerah di negeri ini. Sebenarnya penyebab utama banjir bandang ini karena ulah manusia. Dan menurut kami, cara yang paling efektif untuk mencegah banjir bandang ini adalah dengan adanya sikap atau perilaku menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Menurut kami, saran yang dapat kami berikan kepada masyarakat adalah: marilah kita menjaga lingkungan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisalnya banjir. Jaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi kita agar terhindar dari bencana banjir yang akan membawa bencana yang lainnya. Sekian penjelasan kami mengenai bencana banjir. Terima kasih.